Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Percayakah saudara bahwa kasih Allah sungguh luar biasa bagi kita? Amin. Mari saudara siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hanya Dia Allah yang ajaib yang menyelamatkan kita, memberi hidup dan pengharapan bagi setiap kita. Ikutlah kehendak-Nya, maka janji-janji Allah dinyatakan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
percaya ketika kami rindu kepada Tuhan, ada lawatan bagi setiap kami, Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami ibadah, di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di saat kami menyembah Engkau, ada kekuatan baru Engkau berikan kepada kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang percaya hidupnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saya undang berdiri dan katakan amin. Siji loro telu, ayo konco podo melu. Bahwa Allah kita, Dia Raja segala raja. Dia tidak pernah tergoyahkan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Nyatakan
Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan bertumbuh menjadi peneguh, penguat bagi setiap kita. Haleluya. Jangan ragukan kasih Tuhan, karena Allah tidak pernah meninggalkan buatan tangan-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
pujian-pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan di hadapan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hidup kami sehari-hari Tuhan. Sungguh kami merindukan Tuhan. Kami merindukan kebenaran firman. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu di malam hari ini kepada kami, itu berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada malam hari ini yaitu hadapilah tantangan dan raih kemenangan. Setiap orang yang ingin berhasil di kehidupan ini adalah orang yang siap dan berani hadapi tantangan. Tantangan datang dalam hidup manusia tidak memandang usia, tingkat sosial atau golongan manapun. Bahkan seorang anak balita pun di usia 1 tahun sudah diperhadapkan dengan tantangan, yaitu bagaimana ia belajar untuk bisa mulai berbicara dan berjalan. Tantangan dalam hidup berumah tangga, dalam dunia usaha, ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Seberapa mampu dan kuatnya kita menghadapi tantangan itu tergantung dari seberapa tangguhnya kehidupan rohani kita. Mari kita melihat dan belajar dari kehidupan Raja Daud saat ia harus menghadapi tantangan. Bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 dan 7. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, 7 dan 8. Firman Tuhan demikian bunyinya, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?
Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin, firman Tuhan. Peristiwa yang terjadi pada saat itu ketika nama Daud mulai dipopuler dan dielulukan di tengah-tengah bangsanya. Ia harus menghadapi badai yang tidak disangka-sangka. Tanah Negeb dan Ziklag tiba-tiba diserbu oleh orang Amalek. Semua perempuan, anak-anak, tua, muda, bahkan istri dari Daud pun ditawan. Kotanya dibakar. Ini merupakan pukulan yang telak bagi Daud. Sehingga ia dan seluruh rakyatnya pun menangis. Saudara, belum habis kesedihannya, rakyatnya pun menyalahkan Daud dan hendak melempari dia dengan batu. Sungguh, situasi di mana Daud benar-benar terjepit. Melalui peristiwa ini ada 3 hal tindakan Daud yang membuat dia menang. Mari saudara kita perhatikan. Bagian yang pertama di ayat yang ke-6. Sekali lagi saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bagian yang pertama adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, menguatkan imannya kepada Tuhan. Saudara, kata menguatkan itu dari asal kata kuat. Menguatkan berarti berusaha untuk kuat atau menjadi kuat. Daud berjuang, berusaha agar kepercayaannya kepada Tuhan tidak menjadi lemah, tetapi justru menjadi kuat di tengah tantangan yang sedang ia hadapi. Mari kita bersama-sama baca di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima bagian A dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam bahasa Inggrisnya with all your heart. Ada satu suku kata all atau semua. Artinya sepenuh hati atau utuh. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan utuh, sepenuh hati. Saudaraku, Tuhan mengingatkan kita agar jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan hanya setengah-setengah, separuh hati, tidak utuh, apalagi pada saat tantangan itu datang. Bahkan mungkin saudara malah sebaliknya, pada saat kondisi kita di zona aman, di zona nyaman, kita dapat memuji Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan, bersyukur, dan kita dapat percaya kepada Tuhan secara utuh. Tetapi ketika tantangan datang, hati kita hanya separuh kepada Tuhan. Saudara, seringkali tantangan membuat iman kita menjadi loyo, kendor, lemah, dan kemudian kita menyerah kalah. Jangan menyerah. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bersama-sama kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saudara, janji Tuhan apa kepada kita pada malam hari ini? Ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, janji Tuhan, ia bertindak. Tuhan bertindak.
seperti seutas tali, sebagai satu ilustrasi saudara, seutas tali yang mengikat antara jangkar atau dermaga dengan sebuah kapal. Harus disimpul dengan tali yang kuat. Kalau tidak disimpul dengan tali yang kuat, maka kapal itu akan terlepas. Atau dia berlayar dengan sendirinya, dia tidak dapat tetap berlabuh di dermaga. Demikian juga kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus mengikatkan diri kita kepada Tuhan dengan kuat. Maka kita akan mampu menghadapi tantangan. Puji Tuhan. Bagian yang kedua di dalam 1 Samuel, saudara, yang sudah kita baca tadi, kita akan lihat di ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-7, saudara, Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar untuk mengambil baju efod untuk Daud. Baju efod adalah baju imam yang digunakan Raja Daud untuk menghadap Tuhan, meminta dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Bagian yang kedua adalah doa. Bagian yang pertama, Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, bagaimana dia mampu menghadapi tantangan, yaitu dia ada selalu di dalam doa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 mengatakan, tetaplah berdoa. Ayat ini singkat saudara, tetapi sungguh mempunyai satu makna yang luar biasa. Pesan khusus yang luar biasa. Bahwa umat Tuhan harus tetap di dalam doa. Betapa pentingnya nafas doa dalam hidup orang percaya. Artinya, jika kita tidak berdoa, kita tidak bernafas. Tidak bernafas berarti mati. Hidup rohani kita akan lemah, kendor, dan mati jikalau kita tidak selalu di dalam doa. Bersama-sama kita akan baca di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman Allah berbunyi demikian, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jelas bahwa Tuhan sudah memberi petunjuk kepada umatnya untuk menggunakan perisai iman, firman Allah, dan selalu berjaga-jaga di dalam doa agar umatnya kuat hadapi tantangan dan menang. Mengucapkan firman Tuhan setiap hari akan membangun iman kita terus-menerus. Itu sebabnya saudara, jangan kata-kata kita sembrono, sembarangan, atau kata-kata yang melemahkan. Tetapi mari kita selalu menggunakan kata-kata iman setiap hari di dalam hidup kita. Daud tidak lari dari kenyataan karena dia memiliki senjata rohani, yaitu doa dan firman Tuhan. Ketika dia berkata kepada Imam Abiatar, bawakan baju efod itu kepadaku. Karena aku mau menghadap Tuhan, aku mau bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan ketika tantangan ini datang. Puji Tuhan. Saudara, mari kita semangat terus-menerus berjaga-jaga di dalam doa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk di bagian yang ketiga, saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian,
Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang kekasih, bagian yang ketiga adalah hikmat. Yang pertama, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, tetap berjaga-jaga di dalam doa. Dan yang ketiga adalah menggunakan hikmat. Hikmat Daud dalam kondisi terjepit dan mungkin panik. Daud langsung bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Bisakah aku mengejar mereka? Dan Tuhan menjawab, saudara, kejarlah. Sesungguhnya kamu akan dapat mengejar mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan, untuk mampu hadapi tantangan, penting sekali kita memiliki hikmat. Supaya kita tidak mengambil langkah sembarangan atau sembrono. Bahkan malah kita akan salah dan kita kalah. Arti hikmat adalah, saudara, suatu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan benar. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan benar. Dengan hikmat, Daud datang kepada Tuhan, bertanya, dan Daud mendapatkan jawaban. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-17, saudara, di sana Daud dapat menghancurkan musuh-musuhnya. Bahkan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5, kita tadi sudah baca, saudara, dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai, saudara, kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita tidak bersandar kepada hikmat Tuhan. Kita tidak menggunakan hikmat Tuhan. Kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri saat kita menghadapi tantangan, jangan-jangan malah kita tersesat dan kita malah kalah, saudara. Hasil yang kita capai bukan kemenangan, tetapi kekalahan. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca 2 ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Apa janji Tuhan di sana, saudara? Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang berikutnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Bersama-sama kita baca kembali. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita belajar dari pengalaman hidup Daud saat hadapi tantangan. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia berdoa, mencari Tuhan, dan ia berhikmat bertanya kepada Tuhan. Hadapi tantangan, sebab bersama Tuhan kita adalah pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Firman Tuhan katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita kuat menghadapi tantangan? Mari kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, menguatkan iman kita kepada Tuhan, semakin tekun berdoa, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari hadirat-Nya. Bahwa di dalam kita mencari hadirat Tuhan, kuasa Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Tuhan Yesus yang menjadi perisai dan kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Haleluya. Katakan bahwa Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Katakan kebenaran. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika engkau saat ini merasa lemah di dalam kekuatanmu, engkau merasa terjepit saat engkau menghadapi tantangan, mari angkat tangan saudara. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Saat engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan dan menolong engkau. Percayalah, saat ini juga ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang nyata di dalam hidupmu. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa ketika kami meremahkan firman-Mu, mengimani firman-Mu di dalam hidup kami, kuasa firman itu nyata dan terbukti dalam hidup kami. Ada kekuatan baru, ada pertolongan, dan ada pemulihan di dalam kehidupan kami. Sekarang juga terjadilah kekuatan baru, terjadilah mujizat di dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan,
yang di dalam keadaan susah Tuhan hiburkan dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah diberkati dengan luar biasa. Seluruh jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Ucapan syukur yang luar biasa, karena berkat-berkat Allah sudah dicurahkan bagi kami semua. Kami berdoa pada saat ini untuk pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinet yang ada, gubernur, bupati, camat, wali kota, bahkan pada tingkat-tingkat terbawah di desa-desa, RT, RW, seluruh pelosok Indonesia, pemimpin-pemimpin kami yang ada, pakai mereka menjadi alat yang luar biasa. Pakai TNI, Polri untuk menjaga keamanan negeri kami, pulihkan ekonomi Indonesia. Demikian juga ketika kami menghadapi wabah yang sedang melanda, kiranya Tuhan tolong pemerintah, tolong kami semua, supaya kami berjaga-jaga, kami waspada, kami berhati-hati untuk semuanya ini. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada saat ini. Kau mengetahui keadaan mereka satu persatu. Kami percaya pada saat ini yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah, disembuhkan, yang sedang hadapi masalah diselesaikan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu membawa dampak yang luar biasa bagi kami semua. Mari kita kedangkan tangan bersama-sama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah berkat-berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan kita tetap setia. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.